Selamat datang di edukasi pergantian cairan CAPD. Berikut adalah video pergantian cairan CAPD. Silakan menyaksikan. Sebelum memulai prosedur dialisis, cucilah tangan dengan mengikuti cuci tangan aseptik 6 langkah. Setelah itu, keluarkan transfer set dari dalam pakaian dari kantong yang tersedia untuk siap digunakan. Untuk mempersiapkan kantong twin bag, pertama-tama buka kemasan luar kantong cairan. Lalu, letakkan kantong cairan CAPD di atas meja. Luruskan kedua tubing dan pisahkan kantong cairan dan drain bag. Periksa kantong cairan dengan seksama. Ingatlah prinsip Scalep. Strength, Anda harus memastikan konsentrasi dextrose yang akan digunakan adalah tepat sesuai dengan resep dokter. Clarity, periksa kejernihan cairan. Pastikan cairan tidak keruh. Amount, pastikan juga jumlah cairan sesuai resep dokter. Leaks, pastikan tidak ada cairan yang keluar dari kantong cairan atau dengan kata lain tidak ada kebocoran. Expiry date, periksa kembali tanggal kadaluarsa cairan CAPD dan pastikan bahwa belum melewati batas tanggal yang ada di kantong cairan. Pull ring, pastikan protektor medical port dan pull ring pada tempatnya. Green frangible, pastikan frangible dalam keadaan intact atau tidak patah atau rusak. Setelah ruangan dan alat telah selesai disiapkan, kita akan memulai fase penyambungan. Fase penyambungan atau connect. Lepaskan pull ring dengan cara memegang patient connection end dengan tangan kanan dan tarik pull ring dengan tangan kiri. Lepaskan mini cap dengan cara memegang transfer set dengan tangan kiri. Lalu putar, kemudian lepaskan mini cap dan buang. Saat melepas mini cap, tetap pegang patient connection end dan pastikan tidak menyentuh area lain supaya tidak terkontaminasi. Sambungkan transfer set dengan patient connection end dengan menggunakan teknik aseptik. Pastikan ujung dari transfer set tidak menyentuh area lain. Gantungkan cairan CAPD dengan posisi ketinggian di atas bahu sehingga cairan dapat mengalir ke perut. Letakkan drain bag di nampan dengan posisi bagian kantong yang mengkilap menghadap ke atas. Fase pembuangan atau drain. Sekarang kita akan masuk ke fase pembuangan. Untuk memulai proses pembuangan, buka twist clamp pada transfer set dengan cara diputar, maka cairan buangan akan keluar dari perut. Fase pembuangan ini membutuhkan waktu 15-20 menit. Pada saat cairan buangan keluar, penting untuk memperhatikan kejernihan dan kelancaran aliran cairan buangan. Saat fase pembuangan selesai, kita dapat mengetahuinya dengan merasakan drain line sudah dalam keadaan tidak hangat atau dingin. Kemudian tutup twist clamp pada transfer set. Fase pembilasan atau flush. Patahkan frangible, biarkan cairan mengalir sambil menghitung sampai 5 detik. Kemudian jepit drain line dengan menggunakan wet clamp. Pastikan tidak ada gelembung udara di fill line. Fase ini bertujuan untuk membuang udara di fill line agar tidak masuk ke peritoneum. Fase pengisian atau fill. Buka twist clamp pada transfer set untuk mengalirkan cairan CAPD ke dalam peritoneum. Fase pengisian ini akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah fase pengisian selesai, tutup kembali twist clamp. Sekarang kita akan memasuki fase terakhir, yaitu fase disconnect. Siapkan minicap yang baru, periksa tanggal kadaluarsa minicap,
Bukalah mini cap dan pastikan spons povidone iodine masih dalam keadaan baik, yaitu masih terlihat lembab. Lepaskan sambungan transfer set dan patient connection end secara aseptik. Ambil mini cap dan sambungkan ke transfer set dengan teknik aseptik. Sekarang, prosedur dialisis CAPD Anda telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi penggantian cairan CAPD. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.